Selamat bergabung di channel saya. Di kesempatan hari ini saya akan memberi ulasan tentang penglihatan saya beberapa hari kemarin, apa saja prediksi tentang tahun 2021, apa saja yang diperkirakan bakal terjadi, tentang bencana alam, tentang kondisi politik, pertahanan, kondisi perekonomian, dan kondisi artis, juga COVID-19 seperti apa. Ini baiklah saya ulas satu persatu ya. Untuk bencana alam, gempa bumi masih terjadi di beberapa daerah dan diwaspadai untuk Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa ini yang saya maksud dari mulai DKI sampai Jawa Timur ya. Jadi untuk wilayah Jawa dan Sumatera harus waspada, terprediksi akan ada sebuah kondisi gempa bumi. Kemudian juga saya ada penglihatan ombak besar. Penglihatannya seperti ini, saya melihat di tengah laut itu ada semacam warna yang gelap ya. Kemudian dalam warna gelap itu ada sesuatu yang muncul dan menerpa daratan-daratan di sekitarnya. Makanya saya mengatakan kalau ini adalah semacam tsunami atau ombak yang besar atau air bah yang akan terjadi di tahun 2021. Dan gempa bumi dan air bah ini nantinya akan membentuk sebuah pola baru untuk daerah-daerah yang terkena dampak. Makanya saya ada penglihatan adanya dunia baru, adanya kehidupan baru, yang artinya akan ada perubahan dari daerah yang tadinya seperti ini. Dengan adanya bencana alam tersebut akan berubah kondisinya, akan ada kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya seperti itu. Kemudian juga akan ada gunung meletus dan ada badai angin disertai petir yang memakan korban dan material, dan itu membuat kehidupan rakyat sekitarnya semakin berat dikarenakan bencana tersebut. Kan saat ini kan perekonomian juga sudah melemah dikarenakan adanya bencana tersebut. Perekonomian, beban hidup masyarakat menjadi semakin berat. Semoga saja yang namanya prediksi yang buruk-buruk ini tidak terjadi ya. Kemudian saya juga melihat adanya kapal. Kapal ini terbuat dari kayu, mungkin bisa dikatakan perahu, tapi perahunya agak besar, dari kayu yang tenggelam, padahal airnya itu tenang, tapi kapal ini tenggelam. Jadi perlu diwaspadai untuk para nelayan dalam mencari ikan, dalam mengangkut penumpang dan lain sebagainya. Waspadai sesuatu hal yang bisa menimbulkan tenggelamnya sebuah kapal kayu. Jadi seperti itu prediksi saya. Masih ada bencana alam, terutama gempa dan air yang bah yang melimpah ruah. Juga akan masih terjadi banjir di sekitar-sekitar, maksudnya di langganan banjir akan terjadi banjir juga. Banjir ini akan menimpa lingkungan yang tadinya nggak banjir menjadi banjir dikarenakan air yang sudah meluber itu tadi ya. Itu tentang bencana alam. Kemudian tentang perekonomian. Perekonomian sebenarnya ada kebangkitan, ada perbaikan. Namun perbaikannya ini kecil sekali dikarenakan dampak dari COVID-19 ini masih begitu kuat, sehingga perbaikan dari sektor perekonomian masih kecil sekali. Akan tetapi kita bisa berbahagia karena sudah ada kebangkitan. Namun juga ada timpang tindih perekonomian, karena ada penglihatan ada sosok manusia-manusia yang naik, maksudnya yang saling injak menginjak, sehingga muncul sebuah seperti bukit manusia, yang mana di atas bukit itu ada dua bukit manusia, satu bukit dan satu bukit saling menjalin sebuah kerjasama. Dan dikhawatirkan jika ujung bukit ini, kerjasama ini runtuh, akan runtuhlah semuanya. Jadi ada sebuah kondisi di mana perekonomian ini masih sangat riskan, tergantung bagaimana pemimpin kita, negara kita mempunyai perbaikan dalam sektor ekonomi, mempunyai kebijaksanaan yang mumpuni dalam sektor ekonomi. Karena ekonomi ini akan bisa jatuh jika yang di atas puncak kurang tepat dalam kebijaksanaannya, karena dari bawah ini saling injak menginjak sampai ke puncak, dan ke puncak ini
akan bisa tergoyang angin dan akan bisa roboh jika kurang kuat dalam pondasinya, kurang kuat dalam menentukan kebijaksanaan. Jadi perekonomian masih sangat riskan di tahun 2021 karena terprediksi adanya kondisi di mana bisa tumbang atau bisa jatuh perekonomian dikarenakan sesuatu hal ya. Di dunia politik sudah ada ketegasan dari pemerintah untuk memberantas, maksudnya memberantas yang bisa merongrong NKRI harga mati ya. Kondisi di mana pemerintah ini sudah bersikap tegas dalam menjalankan kebijaksanaan untuk memberantas kelompok-kelompok yang bisa merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Dan hal ini juga diimbangi dengan semakin beraninya mereka menunjukkan kegiatannya nantinya, semakin beraninya mereka untuk melawan pemerintahan sehingga terjadi chaos nantinya, terjadi pertengkaran antara kubu pemerintah dan kubu yang berseberangan dikarenakan beraninya menunjukkan diri karena sudah ditekan oleh pemerintahan perkembangannya yang dedengkotnya kan belum terciduk. Jadi satu dimatiin, satu tumbuh, jadi seperti itu. Gimana caranya akan menggoyang pemerintahan ini, seperti itu tujuannya. Jadi segala cara akan ditempuh. Namun puji syukur pemerintahan negara Indonesia masih bisa bertahan sekalipun digoyang sedemikian kerasnya oleh pihak-pihak berseberangan ya. Kemudian dari kalangan dunia artis, ada publik figur yang digadang-gadang menikah di tahun 2021 pada akhirnya batal menikah. Kemudian juga ada laki-laki yang terjerat narkoba, rambutnya gondrong, dan ada kasus prostitusi yang tertangkap wanita muda belia. Akan tetapi orang ini kayaknya sih lebih aktif di TikTok atau di IG daripada di dunia pertelevisian. Yang saya lihat seperti itu. Juga ada yang meninggal namun dari agama non-muslim, karena saya lihatnya ada makam yang menyerupai seperti makam orang Chinese atau makam orang Kristen ya, atau makam orang Katolik, bentuknya seperti itu. Jadi saya mengatakan orang ini bukan dari orang agama Islam karena bentuk makamnya seperti itu. Untuk COVID-19 masih bersama kita, walau vaksin sudah ditemukan, namun perkembangannya sudah bisa ditekan, akan tetapi akan bersama kita dalam jangka waktu yang lama. Karena itu kita juga harus waspada dan selalu mengikuti protokol kesehatan, karena kita nggak bisa menghentikan aktivitas dikarenakan COVID-19 tersebut. Kalau aktivitas kita terganggu, tentunya perekonomian juga akan terganggu. Jadi tetap menjalankan aktivitas seperti sedia kala, tapi mengikuti protokol kesehatan yang berlaku sehingga terjamin keselamatan kita tidak sampai tertular oleh virus COVID-19. Demikian saja prediksi saya, penglihatan saya untuk tahun 2021. Yang jelek-jelek jangan diaminkan, tapi jadikan itu sebagai waspada, sebagai sedia payung sebelum hujan, dan senantiasa kita selalu meningkatkan kebaikan sebagai manusia sehingga kita terhindar dari musibah yang terprediksi seperti